Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Yulangkanawati, mahasiswa PLP UNES tahun 2021. Saya dari jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi kimia kelas 11 MIPA semester 1. Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu materi pembakaran hidrokarbon. Pembakaran hidrokarbon biasa terjadi pada bahan bakar, seperti bahan bakar minyak, atau yang kita kenal dengan singkatan BBM. BBM biasa digunakan untuk kendaraan seperti mobil dan motor. Kandungan utama pada BBM atau bensin ialah senyawa hidrokarbon, dan ada sebagian kecil senyawa kimia lainnya, yaitu ada nitrogen, belerang, dan oksigen. Hidrokarbon yang terdapat dalam bensin atau BBM ialah hidrokarbon jenis alkana yang memiliki rumus C8H18 yang kita kenal sebagai oktana. Di dalam mesin, senyawa hidrokarbon oktana ini akan terbakar oleh senyawa-senyawa oksigen yang ada di dalam mesin kendaraan bermotor. Dengan adanya oksigen ini, oktana akan terbakar. Dan pembakaran yang dialami oktana di dalam mesin kendaraan memiliki dua jenis pembakaran, yaitu ada pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna senyawa oktana pada mesin kendaraan memiliki jenis reaksi yang berbeda. Untuk pembakaran sempurna, kita bisa lihat reaksinya di sini, yaitu ada 2C8H18 atau oktana ditambah 25O2 menghasilkan gas CO2 dan H2O. Untuk pembakaran tidak sempurna, yaitu memiliki dua jenis reaksi. Yang pertama, 2C8H18 atau oktana ditambah 21O2 menjadi 8CO atau gas karbon monoksida ditambah 8CO2 atau gas karbon dioksida dan yang terakhir yaitu H2O. Untuk reaksi kedua dari pembakaran tidak sempurna yaitu 2C8H18 atau oktana ditambah 15O2 menghasilkan 8C atau yang kita kenal dengan jelaga karbon ditambah 4CO atau karbon monoksida ditambah 4CO2 atau karbon dioksida dan yang terakhir ada H2O. Nah, kita bisa lihat antara reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas yang berbeda-beda. Untuk pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2 atau yang kita kenal dengan karbon dioksida. Untuk pembakaran tidak sempurna, pada reaksi pertama menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan gas karbon dioksida atau CO2. Sedangkan untuk reaksi yang kedua pada pembakaran tidak sempurna, ini menghasilkan jelaga karbon yang kita bisa lihat di sini dengan lambang C. Kemudian ada karbon monoksida atau CO dan ada karbon dioksida atau CO2. Pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna ini bisa terjadi karena adanya perbandingan hidrokarbon dengan oksigen yang berbeda. Kita bisa lihat di sini jumlah oksigen antara pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna itu sangat berbeda. Untuk pembakaran sempurna, dia memiliki koefisien 25 pada gas oksigen, sedangkan untuk pembakaran tidak sempurna yaitu memiliki koefisien 21 dan 15. Kita bisa lihat di sini artinya semakin kecil volume gas oksigen yang digunakan untuk pembakaran, maka pembakaran yang akan terjadi akan semakin tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna yang telah dijelaskan tadi, di mana pembakaran tidak sempurna ini menghasilkan gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, partikulat karbon atau jelaga karbon, dan juga menghasilkan gas sulfur dioksida dan gas NOx, di mana sulfur dioksida dan NOx ini bisa muncul. Ini diakibatkan karena bahan bakar minyak, selain dia mengandung senyawa hidrokarbon, dia juga mengandung sedikit senyawa belerang dan nitrogen serta oksigen. Di mana senyawa-senyawa tersebut ternyata menghasilkan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan.
Contohnya yaitu gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini merupakan gas cair yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. Dan dampak dari gas CO2 yaitu yang pertama, dia akan mengganggu pernapasan. Yang kedua, akan menimbulkan efek rumah kaca, di mana pada efek rumah kaca ini akan mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Contoh yang kedua yaitu ada karbon monoksida atau gas CO, di mana gas ini merupakan gas yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Dampak dari gas karbon monoksida yaitu menimbulkan polusi udara yang tentu dapat mengganggu pernapasan. Yang kedua yaitu di mana jika gas karbon monoksida ini masuk ke dalam tubuh dengan kadar yang tinggi, maka kita akan keracunan karbon monoksida. Seperti berita yang tercantum dalam layar, yaitu ada mahasiswi tewas akibat keracunan karbon monoksida di dalam mobil. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika gas karbon monoksida masuk ke dalam tubuh, karbon monoksida akan diikat oleh hemoglobin atau sel darah merah, sehingga mengganggu pengikatan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga asupan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh akan semakin berkurang. Selanjutnya yaitu ada partikulat karbon atau jelaga karbon. Jelaga karbon ini memiliki dampak yang berbahaya juga bagi tubuh. Contohnya, dia akan menimbulkan iritasi kulit, iritasi mata, mengganggu pernapasan, dan jika dengan kadar yang tinggi, dia akan merusak ginjal. Selanjutnya yaitu gas sulfur dioksida dan NOx, di mana gas sulfur dioksida dan NOx ini merupakan zat yang dapat menghasilkan hujan asam. Gas sulfur dioksida yang dihasilkan oleh pembakaran hidrokarbon akan mengikat oksigen di udara, lantas berubah menjadi sulfur trioksida atau SO3. Sulfur trioksida tersebut akan bereaksi dengan air di udara. Kemudian terbentuklah air hujan berupa asam sulfat atau H2SO4. Sementara itu, gas nitrogen oksida yang berasal dari NOx akan naik ke atmosfer juga, bereaksi menjadi oksigen yang membentuk gas nitrogen dioksida atau NO2. Nitrogen dioksida akan bereaksi kembali bersama partikel air di udara, lalu membentuk air hujan berupa asam nitrat dan asam nitrit. Asam sulfat, asam nitrat, dan asam nitrit ini lalu akan turun ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan, salju, atau kabut yang memiliki sifat sangat asam. Air hujan asam itu akan menyirami permukaan bumi, merembas masuk ke dalam tanah, air, dan menimbulkan efek yang buruk bagi sebagian makhluk hidup di bumi. Dampak-dampak yang ditimbulkan tadi seperti hujan asam, suhu yang meningkat, dan polusi udara ini dapat diatasi. Caranya, yang pertama dengan penghijauan atau penanaman tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan akan mengalami reaksi fotosintesis, di mana pada reaksi fotosintesis ini akan mengubah CO2 menjadi gas oksigen yang tentu sangat diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya yaitu ada fuel cell. Fuel cell ini merupakan sel bahan bakar yang memanfaatkan energi listrik pada kendaraan dan bisa digunakan untuk mobil. Fuel cell ini memanfaatkan hidrogen dan oksigen. Dan untuk hasil pembakaran dari hidrogen dan oksigen ini tentu tidak menghasilkan gas yang berbahaya karena dia hanya akan menghasilkan air atau H2O. Selanjutnya yaitu ada konverter katalitik. Dengan konverter katalitik, kita dapat mengubah gas karbon monoksida dan gas NOx menjadi gas karbon dioksida dan nitrogen. Terima kasih, sekian pembelajaran mengenai pembakaran hidrokarbon. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.